Hai guys, balik lagi sama kita. Openingnya baru ya, Pak? Yoi. Kita kali ini mau nge-review makanan dari mana ya? vlogger yang sudah Terkenal. terkenal di antara makanan-makanan seluruh Indonesia. Sudah pernah masuk ke podcastnya Om Deddy juga. Iya, Berarti sudah besar. sudah terbukti. Sudah terbukti. Dan hari ini kita mau nyobain makanannya. Siapa dia? Pasti kalian udah tahu lah. Nggak usah banyak basa-basi lagi. Namanya? Sesuai dengan thumbnail. Next Carlos. Makan cuy. Makan ya. cuy. Gitu. Kita pesannya di mana? Grab? GrabFood, dia punya rating berapa sih? 4,9 cuy. 4,9. Gede. Dan 4,9 apa 4,6? 9. 9 ya. Nah, Get the box. Get the box. Yang harusnya kita mesen 3 rasa, Iya. kita jadi cuma mesen mendadak sayang karena kita butuh disayang oleh penonton-penonton kita. Dan kenapa kita milih Get the box ini? Karena di reviewnya tuh banyak. Ini udah mungkin setahun yang lalu. Mungkin mereka udah improvisasi atau udah menaikkan lah. Ada yang dari katanya porsinya sedikit, nasinya nasi uduk biasa dan lain-lain gitu. Nah, penilaian kita atau review kita itu berdasarkan yang pertama tampilannya atau packagingnya. Packagingnya bagus sih. Bagus ini. 4,9 ya bagus nih, bagus banget gitu. Dan tampilannya kita belum tahu. Yang kedua itu rasanya gimana? Yang ketiga apa, Jul? Yang ketiga Topping sama kelengkapan. kelengkapan. Nah, ini di awal, Jul. Get the box ini banyak isu yang miring itu. Kira-kira di lidah kita miring juga nggak? Gue pengen tahu filosofi mendadak sayang tuh dari mana ya? Sayang Filosofinya sama seperti telurnya apa? kan? Atau sayang sama duit kita yang 12.500? Coba kita lihat. Yang gue suka dari ini, dia dapat sendok. Iya benar. Ini sangat penting kalau online. Soalnya gue males nyuci kalau gue punya sendok. Kalau nggak punya sendok, ya tinggal makan aja. Masalahnya gini, kalau kita tinggal di hotel gitu atau kita lagi dinas kemana atau kerja kemana gitu kan, ada kerjaan di luar kota kah, atau apa gitu, terkadang kita kan kita nggak mungkin dong bawa sendok gitu kan, bawa sendok gitu. Dan dengan cara seperti ini, walaupun ini nggak ekosistemnya nggak buat alam tuh nggak bagus. Iya kan? Lu cuci lagi aja. Iya. Kalau emang lu niat buat bawa sendok ya nggak masalah gitu. Tapi kalau buat gua sendiri prefer ya makanan ya udah gitu, ada sendok ya, karena ini kan take away, bukan GrabFood, Grab online tuh take away. Bisa jadi orang yang tinggal di hotel. Langsung aja kita buka. Wah. Kita lihat. Wah. Bentar. Ini maaf ya. Kok jangan bilang yang pengen lu omongin sama yang gue pengen omongin. Ini porsinya kok dikit ya. Oh, ini paket mendadak sayang sama duitnya berarti. Berarti bener yang gue bilang. Sayang sama duit gue 12.000. Iya. Gitu. Ini buat nasi uduk 12.500 itu termasuk mewah, cuy. Iya, mungkin karena ya lu bisa dapat nasi uduk kan biasanya pakai ini. Positif aja dia pakai ini gantinya gitu. Jadi lu kelihatan sultannya gitu karena makan ini. Terus ini harga ini goceng buat bungkusnya doang. Iya, sisanya buat itu. Tapi bagus sih ini bungkusnya. Gue pengen tahu porsinya sebanyak apa. Kita harus ambil piring. Porsinya pas atau banyak atau enggak gitu. Ini kayaknya sih nasi uduk naik kelas. Biasanya di pinggir jalan, ini di toko, makanya jadi ya gitu lah. Jadi agak mahal gitu ya. Jadi ini untuk tampilannya ya guys. Tuh, kelihatan nggak? Nih, tuh. Ini paket yang sama ya, mendadak saya. Iya, 3-3-nya pakai telur semua. Kenapa? Gue ngeliat yang punya
Ini ada bawang goreng, ada telurnya. Ini telurnya 1 apa setengah ya? Nih guys, sambelnya. Tuh sambalnya Ini sebanyak. nasi uduk atau bukan sih? Coba ya rasain dulu. Lu jangan bilang salah lagi mesennya. Bukan yang nasi uduk. Nah, kan menunya cuma ada 3 ini ya. Nggak ada Iya, tapi pilihannya. dia ada nasi biasa sama nasi uduk. Oh, nasi uduk ini. Dari harumnya, harum. Ini harum banget. Kita tumpahin dulu ya. Iya. Kita dapat kremesan, dapat telur, sambal. Ini udah habis ya. Nah, selamat makan. Bentar. Gue nyobain dulu. Rasanya kayak nasi biasa nyerempet nasi uduk ya. Ini santannya kurang mungkin. Jadi si nasi uduknya nih buat gue kurang berasa nasi uduk. Iya nggak? Iya, kayak nasi biasa cuma nyerempet nasi uduk. Santannya kurang. Nasi uduknya kurang berasa, masih mendingan di pinggir jalan sih. Tapi harumnya harum banget gitu. Buat gue ini nasi uduknya harum. Tapi buat rasa kurang berasa nasi uduk ya. Gitu. Mari kita campur. Harum kan? Aroma bawang gorengnya nggak terlalu berasa. Coba gue pengen pakai ini kremesan. Si sambalnya ini manis. Nasi uduk jarang tahu pakai ini, dikasih kremesan begini. Nasi sambalnya itu rasa manis, juga nggak pedes sih menurut gue, karena gue suka pedes kan. Jadi ini nggak pedes sama sekali. Iya. Apalagi udah nggak ada yang ini. Kremesannya ini sisa ayam ya. Sisa ayam goreng paketan yang nyebitin kamu itu. Iya. Kayak ini siwiran nih. Iya. Mamen, kalau lu nonton ini pasti sambalnya kurang. Terus nasi uduknya kurang juga. Kurang berasa ya. Terus porsinya juga pasti kurang. Gue yang punya telur, buat Mamen agak dibanyakin telurnya Mamen. Kalau dicampur gimana ya? Kalau gue sering makan nasi uduk tuh dicampur guys. Jadi entah kenapa biar bumbu. Oh, ini Kenapa? nasi uduknya tuh kurang semur cuy. Iya kan? Biasanya tuh nasi uduk ada semurnya gitu. Ini kurang. Entah itu semur jengkol, semur kentang. Dan setahu gua Itu bukannya nasi uduk Betawi ya? Ini untuk nasi uduk kurang gorengan. Yang biasa makan nasi uduk pasti enak pakai gorengan sama kerupuk. Mungkin pengganti kerupuk dia itu ini. Si siwirnya ini. Ya mahal lah. Jadi yang kerupuk berapaan sih? Terus ganti sama kremesan gitu. Walaupun itu sisa dari gorengan ya. Jadi ini tuh masih bisa dimakan, tapi kalau dibandingin sama pinggir jalan, dari topping dan sebagainya masih mewahan pinggir jalan. Iya. Kalau ini kan karena dia ngejual online, jadi pengen dibuat semenarik mungkin kan. Otomatis pedagang-pedagang online tuh pengen produknya dilihat di gambar sama di ini tampilannya menarik gitu biar dibeli. Kalau di pinggir jalan kan karena udah langganan atau orang lewat gitu kan. Telurnya tipis. Ya emang telur ini tipis kan? Iya. Uduk. Dan yang spesial dari dia itu ayamnya kan katanya. Cuman kalau untuk buat nasi uduk agak kurang. Walaupun masih bisa termakan. Maksudnya bukan hambar dan nggak enak. Gimana ya? Rasanya nggak hambar. Cuman kalau enak enggak ya. Gimana Nggak ngomong? terlalu enak.
enak enggak, tapi juga nggak hambar. Jadi konsep kita itu adalah nggak mau ngancurin si UMKM juga atau si pemilik F&B ini. Makanya kita nge-DM ini ya, F&B. Oh, gue denger ya Effendi siapa yang punya kata gue. Pengusaha F&B, makanya kita nge-DM atau ngehubungi dulu untuk nge-review sesuai dengan apa ya, patron kita seperti apa ya. Makanya kita kasih tahu gitu. Nah, ini kebetulan timnya Gede Box ini nggak ada jawaban setelah kita hubungi. Jadi kita nggak punya concern apa sih yang kita mau ambil, tapi ini secara perspektif kita gitu. Nah, karena biasanya kita selalu hubungi dulu baru kita ini kan, konsep kita seperti itu. Nah, karena ini nggak dihubungi ya, ini perspektif kita nggak punya apa ya, ancer-ancer atau ancer-ancer itu apa ya bahasanya? Patokan dari si ownernya ini. Rasa nasi uduknya mau kemana, telurnya mau kemana, porsinya mau gimana, kita nggak punya. Jadi kita pakai kira-kira. Iya, jadi kita pakai pattern secara umum nasi uduk gimana gitu. Dah, bis. Oke. Jadi kesimpulan dari kita untuk Gede Box dari Next Carlos, dari packaging nilainya 4,5 lah, bagus soal packaging. Kalau buat makanan online tuh menarik banget ini. Terus dari rasa, dari rasa, kalau rasa gua itu ngasih mentoknya tuh 5 ya. Berarti gua ngasih 2 lah ya, karena nasi uduknya tuh masih kayak, kalau kata orang cuma nasi putih keserempet rasa nasi uduk. Kayak gitu tuh gue ngerasainnya. Jadi gue kayak nggak berasa makan nasi uduk. Tapi masih bisa kemakan. Nasi putih dikasih santan dikit lah, aroma dikit deh. Iya. Sama topping-toppingnya agak kurang. Porsi? Kalau porsi ya kurang lah, gue nggak kenyang. Terus topping dan kelengkapannya? Topping dan, ya itu tadi, topping dan kelengkapan. Nilainya berapa? Porsi berapa? Topping kelengkapannya berapa? Porsinya kan 2 tadi gue bilang. Porsi 2. Oh, porsi 2. Rasa 2. Tapi gue seneng dia punya sendok cuy. Topping dan kelengkapan ya? Buat yang kayak take home, misalnya di jalan dia lagi itu, dia mampir ke toko, beli ini, dapat sendok bisa dimakan di mobil. Buat jalan-jalan bagus, enak. Nah, kalau lu gimana? Kalau gua untuk packaging sama tampilan ya, sesuai dengan aplikasi 2. Packagingnya bagus, tapi isinya di tampilannya nggak sesuai karena porsi kan. Jadi ukuran porsi juga kita harus lihat gitu. Untuk tampilan itu 2, untuk packaging sendiri itu 4,5 gitu. Terus rasanya 3, porsi banyak kurangnya 2. Terus kelengkapan ya? Iya, kelengkapannya 4. Loh kok 4 karena ada sendok ya. Yang lain kan nggak ada sendok. Gue kasih 4. Ya, kalau buat kalian yang mau beli dan lagi diet gitu, worth it untuk dibeli. Dan gue jamin Next Carlos kalau beli ini 1 itu nggak bakal kenyang. Dia pasti beli 2 kalau udah 3. Makanya buat orang yang diet cocok nih. Buat yang diet cocok. Terus buat yang nggak terlalu suka makan nasi banyak, nasi banyak, nasi uduk yang banyak cocok gitu. Atau kalian yang lagi ngantor pengen makan yang nggak terlalu banyak gitu, pengen makan siang nggak terlalu banyak, cocok gitu. Jadi tergantung kalian mau pilih yang mana, mau yang 12,5 itu worth it atau enggak, atau 12,500 itu worth it nggak worth it gitu. Jadi
tergantung kalian yang mau beli. Iya. Ini jadi kayak nasi putih keserempet nasi uduk yang naik kelas. Kayak gitu dulu review kita untuk Gedebox dari Next Caros. Makasih yang udah menonton. Dan ini nggak di endorse ya? Iya. Jangan lupa guys, like kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka, share, komen, dan subscribe. Dadah. Tapi omongan gue tadi jahat gak sih? Kayak gue ngerasa jahat aja.